Agak kenceng Bu, suaranya Bu. Nah, gitu. Oke. Silakan. Terima kasih sudah hadir. Pada hari ini kami ingin menyampaikan bahwa putusan nomor 6572 PDTG 2025 PA Bandung sudah diputus pada sore hari tadi, sudah diupload jam 3 sore, sudah diupload di website resmi Pengadilan Agama Bandung, dan menyatakan bahwa perkawinan antara Ibu Atalia dengan Bapak Ridwan Kamil putus karena perceraian, dan menjatuhkan talak 1 baik sukro kepada sebentar ya, takutnya salah ya. Jadi sudah diputuskan karena perceraian dan menyatakan talak 1 baik sukro dari Pak Ridwan Kamil kepada Ibu Atalia Putraratia. Tetapi halnya sama dengan perkara-perkara lain, bahwa 14 hari dari sekarang ini adalah masa tenggang untuk para pihak baik penggugat maupun tergugat apabila ingin menyatakan banding. Jadi masih 14 hari ke depan kita putusan ini akan dinyatakan berkekuatan hukum yang tetap dan pasti. Nah, putusan-putusan yang lainnya itu adalah menyatakan bahwa antara Ibu Atalia dengan Pak Ridwan Kamil sudah ada kesepakatan yang tidak dipublikasikan, dan Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang memutus perkara ini memerintahkan agar para pihak mematuhi apa yang sudah mereka sepakati bersama. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi tadi jam 3 sore kita sudah dapat berita resmi. Oke, kalau harta gono ini kami baru ketahui kemudian bahwa hal tersebut sudah menjadi kesepakatan dan sudah dibicarakan sejak putusan perceraian ini, semenjak gugatan perceraian yang diajukan oleh Ibu Atalia belum didaftarkan di Pengadilan Agama. Jadi sudah ada kesepakatan di antara Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia untuk pemisahan harta bersama. Untuk Anak untuk Neng Kamilia itu karena sudah dewasa dan tinggal di Inggris, tentu saja mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, jadi diasuh bersama gitu ya. Dan untuk Ananda Arka pada saat ini itu diserahkan ke Pak Ridwan Kamil, akan diasuh oleh Pak Ridwan Kamil. Kenapa? Penyebab perceraian penyebab perceraian ada komunikasi yang jalannya sudah kurang baik di antara keduanya. Tapi memutuskan klarifikasi yang kemarin, ya. Apa benar ada orang ketiga yang diisukan inisial AK itu? Di dalam materi gugatan tidak ada kaitannya perceraian ini dengan orang ketiga, apapun inisialnya, mau LM, mau AK, mau siapapun nanti, gitu ya, itu tidak ada. Jadi gugatan perceraian khusus itu sama sekali tidak membahas mengenai adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penyebab dari perceraian. Apakah gugatan perceraian bisa berkaitan dengan kasus angka dugaan korupsi di KPK itu? Tidak ada. Untuk kemungkinan rujuk sendiri seperti apa? Rujuk, oke, kalau secara Islam itu ada masa selama 3 bulan untuk para pihak secara sukarela mengadakan rujuk gitu ya, kalau sudah ada kesepakatan di antara keduanya. Nah, saat ini kita sedang konsentrasi dulu dengan putusan yang sudah ada. Perkembangan selanjutnya Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Jadi kita juga tidak bisa memastikan apakah akan ada rujuk atau tidak. Kita lihat saja nanti kedepannya seperti apa. Itu tentang sendiri, ya. Seperti apa, lagi ada anak yang mungkin masih belum. Nafkah untuk anak kan ada di Pak Ridwan Kamil ya. Anak yang kecil ada di Pak Ridwan Kamil, tapi keduanya akan baik bapak dan ibu akan sama-sama memberikan nafkah untuk anak yang dewasa yang ada di Inggris gitu ya, akan tetap memberikan kasih sayang, nafkah dan perawatan kepada Kamilia. Untuk komunikasinya sendiri saat ini seperti apa? Komunikasinya masih baik-baik aja. Masih baik. Sampai hari ini masih baik-baik. Pertimbangan akan dijelasin oleh Pak Eka itu apa? Apakah memang itu persetujuan dengan Ibu Atalia, ataukah memang Ibu Atalia ingin dibebani oleh pengasuhan anak, atau mungkin menepis dugaan adanya anak
dari wanita lain. Nah, ini mau saya lurusin ya, saya lurusin. Ini banyak sekali berseliweran pertanyaan bahwa ada narasi-narasi yang mengatakan ini anak ini dari hasil dengan seseorang. Jadi karena kami menerima dokumennya dan saya mau mengingatkan lagi kepada media juga, anak ini waktu itu diambil oleh Pak RK dan Ibu Atalia tepat di Hari Anak Nasional dan orang tuanya meninggal karena COVID. Jadi stop sampai di situ, tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun. Itu untuk Ananda Arta. Selanjutnya, Ya, kalau untuk kenapa ada di Pak Ridwan Kamil, kebetulan karena pada saat ini Ananda Arka itu memang secara psikologis ya dibutuhkan oleh Pak Ridwan Kamil dan sedang dekat-dekatnya nih sama Pak Ridwan Kamil gitu. Jadi atas kesepakatan bersama pada saat ini Ananda Arka ada bersama dengan klien kami Bapak Ridwan Kamil. Untuk rumah yang ditinggalin beserta saat mereka masih menjadi staff itu sendiri, Ya. nantinya apakah Pak RK atau Bu Atalia yang keluar dari rumah bersama itu seperti apa? Oke, di dalam gugatan perceraian itu ada surat edaran Mahkamah Agung yang mengharuskan bahwa gugatan perceraian baru akan diperiksa oleh majelis hakim apabila memang para pihak ini suami dan istri sudah pisah rumah selama 6 bulan. Jadi kita sudah mengetahui perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Ibu Atalia ini kemudian kan diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim sehingga syarat 6 bulan itu sudah terpenuhi, gitu ya. Jadi sudah ada salah satu pihak yang keluar dari rumah tempat kediaman bersama dan diketahui pada saat persidangan bahwa yang meninggalkan rumah dari Ibu Atalia. Sudah berapa lama tidak serumah? 6 bulan. Ya. Bu, terkait pemisahan harta, alasan kuatnya sendiri seperti apa sih, Bu? Apa ada kejadian pernikahan gitu kan? Perjanjian pernikahan tidak ada, tapi ada kesepakatan yang dibuat menjelang gugatan perceraian ini diajukan. Jadi sudah diatur baik-baik lah siapa yang dapat apa gitu. Oh, berarti alasan kuatnya karena memang perihal perceraian ini jadinya memisahkan harta ya, Bu ya? Ya, daripada nanti setelah terus nanti harus ada gugatan, jadi artinya baik Ibu Atalia maupun Pak Ridwan Kamil sudah mengadakan kesepakatan secara sukarela untuk pemisahan harta. Bu, sudah komunikasi dengan Ridwan Kamil sendiri nggak sih? Mungkin apa reaksi beliau saat ternyata putusannya dikabulkan gitu, cerainya ternyata udah resmi cerai gitu? Ya, dari beliau sih kan begini, tentu sebagai suami ya, sebagai suami yang digugat cerai oleh istri, tentu saja ada upaya-upaya yang dilakukan oleh beliau untuk mempertahankan rumah tangganya, apalagi ini sudah 29 tahun. Tetapi ketika kemudian melalui komunikasi yang dijalin antara Pak Ridwan Kamil dengan Ibu Atalia ini, ternyata Ibu Atalia masih berkeinginan untuk mengajukan gugatan cerai, artinya kami melihat bahwa kebijaksanaan seorang suami juga yang kemudian memberikan keikhlasan untuk melepaskan Ibu Atalia dan mengizinkannya mengajukan gugatan cerai. Gitu. Bu, terkait harta nih, Bu, jubir KPK sudah angkat bicara perihal dugaan korupsinya RK, Bu. Akan meranah ke Ibu Aulia sendiri. Itu mungkin menanggapinya seperti apa sih, Bu? Nggak ada tanggapan, kami ini kuasa hukum perceraiannya. Ya. Jadi KPK ada kewenangannya dan ada pengacaranya tersendiri nih Pak Ridwan Kamil untuk yang urusan KPK. Tapi terkait nanti akan dipisahkan, tetap nanti dari pihak KPK akan menelusuri harta yang sudah dipisahkan? Itu kewenangannya KPK. Karena ada yang menduga perpisahan ini karena ada masalah dugaan korupsi, jadi ada perpisahan harta, makanya ada perceraian. Ya, kalau menduga kan hobinya netizen menduga. Bukan cuma soal harta aja. Urusan pihak ketiga pun hobi sekali netizen menduga-duga kan. Jadi silakan disimpulkan saja bahwa kalau kami hanya mengurus sebatas perceraian, karena untuk urusan KPK ada lawyernya sendiri, jadi kita juga tidak mau masuk terlalu jauh ke arah sana. Jadi keduanya apakah sudah sepakat atau tidak banding atau masih berbeda atau tidak? Dari Pak Ridwan Kamil, kami belum dapat perintah apapun.
yang disampaikan kepada kami bahwa Pak Ridwan Kamil pertama ingin mengucapkan permintaan maaf untuk Bu Atalia, keluarga besar dan masyarakat gitu ya atas apa yang terjadi terhadap gugatan perceraian ini. Pak Ridwan Kamil menerima dan mendoakan Ibu Atalia, juga mendoakan dirinya sendiri untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Terus yang kedua adalah menginginkan agar kita semua menghormati ini adalah ranah pribadi gitu ya, masalah perceraian, apalagi kalau jodoh itu kan ada di tangan Tuhan gitu. Jadi Pak Ridwan Kamil juga nggak nyangka bahwa di 29 tahun perkawinannya ini harus putus karena perceraian. Rahasia Allah gitu ya, siapa yang ingin bercerai sebetulnya, tetapi kalau memang sudah jalannya seperti itu ya memang harus diterima. Ditafsirkan untuk tidak jadi. Insya Allah. Karena perceraiannya pun ini perceraian baik-baik dan komunikasinya masih baik Masih sampai baik. hari ini. Itu tanggapan Pak RK gimana terkait orang-orang juga yang gitu? Oh tenang aja Pak Tahu RK. nggak korek-koreknya? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Bu, apa isi petitumnya Bu? Dan gugatan. Oke. Isi petitumnya mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak 1 bain subro dari tergugat Muhammad Ridwan Kamil bin almarhum Aceh Misbah Muhyiddin terhadap penggugat Dr. Atalia Praratya SIPM Infom binti Insinyur Syarif Puradimaja, menyatakan penggugat dan tergugat telah membuat surat kesepakatan perdamaian sebagai tertanggal 19 Desember dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, menghukum penggugat dan tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatannya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000. Itu saja. Petitumnya ada di amar putusan. Kalau ya mungkin terkait ayat yang kabarnya jalan-jalan sama Aura Hasim di Eropa seperti apa, dan ada pesta unik yang lain itu ada jawaban dari Pak Ridwan Kamil seperti apa Pak? Nggak ada tanggapannya. Saya juga baru tahu nih dari rekan wartawan ada Vespa ya sama jalan-jalan ke Eropa. Tapi ya itulah, saya cuma mau bilang netizen Indonesia ini luar biasa sekali, senang sekali kayak begitu. Tapi ya udah, sekarang saya rasa narasi dan sajiannya sudah selesai karena putusannya sudah ketok hari ini. Jadi saya harap tidak ada narasi-narasi lagi yang merugikan baik pihak Pak RK maupun Ibu Atalia. Dan netizen juga sudah bisa kembali dengan aktivitasnya, jangan ngutak-ngutik lagi karena perceraian ini sudah selesai dengan baik, kedua belah pihak masih baik-baik aja, komunikasinya juga baik-baik. Tapi Pak RK menitipkan kesalahan yang disampaikan. Tadi sudah disampaikan permintaan maaf karena sudah membuat gaduh. Ya tidak ada yang menginginkan perceraian, tapi juga kalau takdir berkata demikian, siapa yang bisa melawan takdir juga ya. Untuk kondisi dan aktivitas Kita mau buka suara menyangkut banyak hal, termasuk juga yang sebulan ini banyak beredar hiburan dengan sosok Atta, terus kemudian sosok dengan Safa Marwah segala macamnya. Kapan waktunya akan berbicara? Belum ada dari Pak RK keterangan itu karena gini, kalaupun ada statement tetap aja masih digoreng-goreng sebenarnya. Contoh, beliau sudah memberikan statement di Instagramnya, permintaan maaf, menjelaskan segala sesuatunya, tapi masih tetap ramai juga. Jadi nggak ada yang bisa membuat ini berhenti. Nah sekarang kondisi beliau juga sedang menenangkan diri, sehubungan dengan putusan yang sudah selesai, mau fokus untuk anak-anak. Jadi saya rasa belum ada dan belum tahu kapan beliau akan memberikan statement atau berbicara di hadapan publik. Jadi cepatnya perkara ini diputus. Jadi apakah nggak ada keinginan Pak RK memang untuk mempertahankan rumah tangganya? Saya rasa nggak ada seorang suami yang tidak mempertahankan ya. Jadi sudah dicoba untuk berdiskusi lagi pada saat mediasi, namun memang akhirnya disepakati untuk bisa baik-baik. Disepakati oleh kedua belah pihak karena pada saat mediasi kedua-duanya hadir. aktivitasnya sekarang Pak RK sendiri seperti apa? Tadi menenangkan diri gimana? Aktivitasnya lagi jalan-jalan sama Arka, lagi senang nemenin Arka ngegambar, terus jalan-jalan, Sholat bareng. sholat bareng. Keliling
Nanti kompleks. kalau jalan ke Eropa saya kasih tahu yang mau ikut ya. Ya jalan-jalannya keliling kompleks lah. Kita masih di daerah-daerah. daerah Bali, Ya. mungkin bisa untuk sekali lagi tuh hitungnya mungkin Bu. Itu ada di website, boleh dicek. Iya, dicek aja di website ya. Petitumnya mengabulkan gugatan, menyatakan jatuh talak 1 Baim Sukro dari Pak Ridwan Kamil ke Ibu Atalia. Terus ada kesepakatan di antara mereka menghukum agar para pihak melakukan mematuhi isi kesepakatannya. Lalu ada biaya perkara 150.000 yang harus dibayar oleh penggugat. Bu, untuk pembagian waktu mengasuh Arka mungkin ada nggak sih perjanjian antara Bu Atalia sama Pak Erka sendiri? Gak ada lah perjanjian. Karena komunikasinya masih baik ya, jadi saya rasa setiap saat Ibu Atalia bisa ketemu sama Arka, tidak ada pembatasan lah. Layaknya bagaimana seorang ibu juga gitu, jadinya tidak ada pengaturan itu, tidak ada kesepakatan kamu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu gitu enggak. Anytime mereka bisa ketemu layaknya ibu dan anak. Kalau untuk dengan Neng Camelia mungkin mereka hubungannya seperti apa, Pak Ridwan Kamil dan Camelia sendiri mungkin sebagai ayah dan anak gitu? Hubungannya baik, masih baik. Nah, ini juga saya mau ngulangi statement. Beredar di media sosial seolah-olah ada statement dari Ananda Kamila. Saya mau mempertegas karena kami tahu persis, sudah dapat informasi yang akurat. Tidak pernah Kamila membuat statement apapun semenjak Ibu Atalia mau mengajukan gugatan. Jadi yang beredar itu ada yang buat, ya. Langsung dirugikan ketika dengan Oh tidak. langsung dirugikan keluarga atas adanya. Iya iyalah. Atas adanya hoax, atas adanya narasi-narasi, atas adanya pengakuan dan fitnah-fitnah itu ya pasti mengganggu dan merugikan ya pastinya. Cuman ya sudah kan itu hobinya masyarakat Indonesia melakukan itu. Soal statement yang dianggap hoax itu apakah akan ada upaya hukum, Mbak? Akan ada upaya hukum nggak Bu? Nanti kita pikirkan karena saya juga masih masih monitor media. Kalau terkait lukisan dari Arka itu bagaimana? Lukisan apa? Soal lukisan Sosok. Ya akan melukis ya tangan-tangannya Aka ya nggak apa-apa lah mau melukis tapi ya. kan pembelaan dari Arka, dari Pak Erka sendiri nggak Nggak ada pembelaan karena nggak perlu dibela. Ada apa? Nggak perlu dibuat statement bahwa oh itu bukan kepada saya. Nggak beres-beres nih urusan gitu. Karena apa yang beredar di media juga nggak benar. Cuman untuk dibantah bahwa itu nggak benar juga ngapain? Dibantah nggak dibantah tetap rame kan? Itu jadinya. Jadi kami hanya fokus kepada urusan perceraian, kemudian memberikan penjelasan atas hoax yang beredar yang kami ketahui. Selebihnya mau siapapun membuat narasi, mau ngegambar ya monggo aja. Ada ungkapan penyesalan dari mereka atau dari Ibu Atalia dengan selama 29 tahun akhirnya berhasil. Adakah ungkapan itu? Kalau ungkapan itu mungkin antara mereka berdua pasti ada ya. Kan kalau di depan kita mah nggak mungkin mau ada ungkapan demikian. Tapi bisa dilihat dari statement beliau di Instagram ya, atas permohonan maaf itu kan ada penyesalan di situ. Jadi kalau dari Pak RK saya rasa ada lah. Oke, cukup? Oke. Thank you. Berarti membantah ya kalau lukisan itu yang sering Lihat kita. soal dikaitkan sama kakak. Iyalah. Lukisan opo saya juga nggak tahu lukisannya apa. Hah? Seperti kakak yang lukisan. Ya sekarang kan semua disambung-sambung. Ada AI loh, bisa jadi itu AI. Jadi kalau dari kami apapun yang beredar di luar sana, yang di luar urusan perceraian, kami tidak mau mengomentari dan lagi kami pastikan itu tidak akan juga ditanggapi oleh Pak RK karena memang tidak terjadi seperti demikian. Ya. Ya. Thank Terima you. kasih. Nama lengkap supaya Oh, saya masih ada yang kenal. Ini Ibu Wenda Alwi, ini Ibu Putri Alwi. Wenda Alwi, Putri Alwi. Wenda Alwi, Putri Alwi. Oh ya, belum.
Saya burung Garuda. Oke, Terima baik. kasih.